artis yaitu Nunung ini sedang bergumul dengan suatu masalah di mana di umurnya atau usianya di kepala 6 beliau harus tetap bekerja begitu. Dalam hal ini adalah usaha catering yang akhirnya dibantu oleh juniornya yaitu Raffi Ahmad. Belajar dari peristiwa atau fenomena ini. Sebenarnya apakah memang dana pensiun itu sepenting itukah kalau bahkan sampai artis setenar Nunung ini harus sampai bekerja sampai buka catering begitu? Ya, jadi kalau bisa kita coba ini ya, kita coba telaah sendiri ya. Ketika kita udah tua nanti ya, atau usia 50, 60 gitu kan, produktivitas kita kan pasti berkurang gitu ya. Mungkin kita udah mulai capek-capean gitu, terus habis itu kita juga, ya sebagian dari kita mungkin ada privilege punya badan sehat, tapi sebagian lagi mungkin ya mohon maaf ada yang sakit-sakitan juga di situ. Nah, kondisi seperti ini kan sebetulnya menuntut kita untuk punya tabungan dalam jumlah yang cukup untuk bisa membiayai hidup kita. Ya. Jadi at least kita nggak usah kerja pun kita punya uang untuk bertahan hidup sampai akhir hayat nanti. Nah itulah yang sebetulnya disebut dengan dana pensiun, Dina. Jadi ya terlepas dari orang itu mau kerja atau enggak di masa tua, tapi dana pensiun itu memang sangat penting. Nah ketika dana ini nggak ada, ya, baik mungkin disebabkan karena dia tanggungannya terlalu banyak atau mungkin faktor gaya hidup di semasa mudanya yang nggak pernah nabung, nggak pernah investasi, otomatis dia harus kerja lagi kan, kerja aktif lagi kan untuk menyambung hidup. Nah bayangin sekarang di usia yang nggak muda lagi, yang sudah mungkin udah mulai capek gitu ya, dia ada tekanan finansial juga, dia harus kerja juga. Nah itu kan akhirnya membuat masa tua kita jadi nggak bahagia gitu. Nah itu sebabnya kita memang butuh yang namanya dana pensiun. Oke, Mas. Kalau misalnya kita ngelihat Nunung tadi, kira-kira ada nggak sih ukuran untuk mengukur kesiapan dana pensiun kita dan kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk agar aman nih saat masa tua nanti? Nah sebetulnya gini ya Sadia, kalau kita mau berpikir berapa sih dana pensiun yang cukup buat kita, itu depends banget sama seberapa mewah gaya hidup kita. Ya. Seberapa mewah gaya hidup kita, semuanya tolak ukurnya ada di pengeluaran kita. Pengeluaran kita sekarang, gampangnya sih gini, kita hitung pengeluaran kita sekarang berapa, terus kita coba hitung dengan inflasi di 20 tahun yang akan datang, atau di 30 tahun yang akan datang. Tapi lebih gampangnya gini, ketika kita pengen pensiun di usia berapa sih, pengen stop kerja itu di usia berapa sih. Nah, kita udah harus tahu, estimasi kita di usia segitu, pengeluaran kita setahunnya berapa. Nah, terus habis itu tinggal dikalikan sama angka harapan hidup sebetulnya. Kalau kita lihat ya asumsi harapan hidup seseorang tuh di Indonesia berapa tahun sih. Nah di sana setelah itu ketemu angkanya, nah itu dana pensiun yang kita butuhkan. Jadi benar-benar banyak komponennya yang harus kita lihat gitu ya untuk kita menentukan dana pensiun yang kita butuhkan. Nah setelah kita udah tahu jumlahnya itu berapa ya, baru kita bisa memilih instrumen investasi apa yang kita gunakan untuk mengumpulkan uang tersebut. Oke, kalau kita bicara soal dana darurat, tadi kan Sania juga sempat menyinggung begitu. Dana darurat ini kan kehitung ya Mas ya, secara jangka pendek begitu, katakanlah 12 kali gaji kalau masih single dan dengan hitungan-hitungan masing-masing. Tapi kalau dana pensiun ini akhirnya yang membuat kayaknya kita tuh mau nabung sebanyak apapun tuh kayaknya nggak ada ujungnya gitu. Kalau akhirnya masyarakat memutuskan untuk ya udah deh saya nggak mau nabung untuk dana pensiun karena terasa sangat berat, nggak ada ujungnya. Nabung nggak beres-beres gitu, saya maunya ngambil asuransi atau produk-produk yang memang sudah dijaminkan baik oleh pemerintah ataupun swasta. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya gini ya, kalau memang kita tahu kapan waktunya kita pensiun, jadi kita udah tahu jangka waktu investasinya. Nah semakin panjang jangka waktu investasinya, sebetulnya semakin ringan juga proses menabungnya di situ ya. Pastinya kalau misalnya waktu kita 10 tahun lagi gitu, let's say gitu ya, kita butuh 1 M gitu kan. Beda dong kalau misalnya kita punya waktu 20 tahun untuk nabung 1 M di situ ya. Nah sekarang kalau kita beli produk Dapen mungkin yang ada dibundling sama asuransi jiwa segala macam, sebetulnya itu ya sah-sah saja. Cuman umumnya kalau produk-produk proteksi yang dibundling itu preminya akan mahal. Ujung-ujungnya nanti dengan premi sekian gitu dia cuma dapat uang pertanggungan meninggal dunianya sekian dan tabungan dana pensiun yang bisa dicairkannya itu berapa. Biasanya tuh di bawah ekspektasi kita, bisa jadi seperti itu. Walaupun kadang-kadang iklan-iklannya kan menggiurkan gitu ya, berapa cair, berapa persen dari ini ya. Sekarang balik lagi, kita kuat nggak dengan bayar preminya? Coba compare tuh kita investasi sendiri.
per bulannya untuk dana pensiun itu. Mungkin bisa jadi lebih ringan investasi sama beli asuransi yang memang proteksinya murni di situ. Nah, Mas Aulia, untuk pekerja formal seperti kita nih, apakah kita perlu nih kita menilik lagi ataupun buat akun Dapen dari lembaga keuangan lain, dan kira-kira produk apa sih yang pas? Oke, sebetulnya ada beberapa pekerja formal yang dapat privilege dia punya dana pensiun ya. Kalau istilahnya DPPK, kayak dana pensiun memberi kerja. Jadi dari instansi dia bekerja sudah memberikan dana pensiun. Tapi kan ada juga yang memang tidak dapat. Akhirnya dia buka, mungkin berpikir untuk ngebuka yang namanya DPLK ya, dana pensiun lembaga keuangan. Jadi ini produk yang memang diluncurkan oleh perusahaan-perusahaan kayak asuransi jiwa, mostly dia punya yang namanya DPLK di situ. Nah, penting atau tidak, sebenarnya cara kerja DPLK itu juga mirip-mirip dengan reksadana gitu ya. Bedanya cuman ini memang tidak bisa dicairkan semau kita. Kalau reksadana kita mau cairkan, kita beli hari ini, kita mau cairkan besok, ini bisa. Kalau DPLK itu kan memang di lock ya Sania ya. Jadi mungkin bisa dicairin 10 tahun sebelum masa pensiun tiba bisa, cuman mungkin bisa ada biaya-biaya yang lainnya lah gitu. Nah, sekarang penting atau enggak tergantung dari habit orangnya itu sendiri. Kalau memang dia orangnya agak konsumtif, habis itu kadang-kadang baru ngeliat cuan berapa tiba-tiba kegoda untuk ngejual lagi kepake, dan daripada kayak gitu mendingan dia buka gitu. Tapi kalau memang dia sudah disiplin, dia sudah bisa tahan ini juga ya, apa namanya, tahan hawa nafsu bahwa dipakai buat apa uangnya kayak gitu ya, saya rasa lebih baik ya bisa pakai reksadana atau instrumen lain sih. Ya, tapi tetap intinya tetap harus menyisihkan ya Mas. Harus menyisihkan, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di masa tua nanti kan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita tarik dengan situasi saat ini. Kita tahu gitu Indonesia pada saat ini ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Kita udah sering mendengar informasi bahwa kaum menengah terjepit, bahkan turun kelas, apa segala macam deflasi, suku bunga tinggi masih belum dipastikan akan berakhir, masih menantang gitu. Akhirnya kita melihat, oh saya makan aja untuk besok udah susah. Apalagi untuk menyisihkan dana pensiun. Sebenarnya seberapa penting sih kita harus memulai untuk menabung dana pensiun dalam konteks pada saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja? Ya, jadi gini ya Dina ya, memang itu dilema yang lagi terjadi ya sekarang, masalah banget lah itu sebetulnya ya. Bahkan lowongan kerja pun lagi susah saat ini ya, orang apply kerja banyak yang belum dapat gitu ya. Sementara kalau emang dia ngandelin dari penghasilan sendiri nggak akan nutup gitu ya. Sebetulnya memang salah satu cara yang memang bisa jadi solusi adalah menambah penghasilan. Mau nggak mau seperti itu, upgrade skill kita, dan agar kita bisa earning powernya meningkat. Jadi kita biasanya mungkin terima, let's say ya, biasa sebulan 8 juta, kita bisa naikin itu jadi 10 juta atau berapa. Memang mau nggak mau seperti itu, karena di masa yang akan datang, ya apalagi pada saat nanti kita sudah pensiun, tuh pasti kan biaya hidup akan mengalami inflasi terus-menerus gitu kan. Ya walaupun sekarang kondisi ekonominya lagi seperti ini, ya mungkin investasinya yang harus kita kita atur lagi gitu. Mungkin kalau memang sekarang ya kita bisa atur risikonya juga, kita mungkin banyak investasi di instrumen pendapatan tetap tuh bisa juga, atau mungkin kalau sekarang lagi marketnya lagi seperti ini, mungkin ya IHSG juga udah agak tinggi ya sekarang ya, mungkin bisa di switch ke instrumen-instrumen reksadana pendapatan tetap dan lain sebagainya. Jadi kayak aset allocation-nya aja yang dimainin sebenarnya. Tetap kalau menurut saya dana pensiun tuh penting. Dana pensiun urgensinya, kedaruratannya, waktunya pun harus segera begitu ya. Ya, segera tapi dengan catatan gini ya, dia sudah financially stable dulu, jadi secured lah ibaratnya. Jadi dia sudah punya dana darurat, dia sudah terproteksi, barulah dia investasi. Jangan investasi dulu tapi nggak punya dana darurat, sama aja bohong.